Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini dalam keadaan yang baik. Meskipun barangkali kurang baik, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam rasa syukur kita ada sukacita, ada kekuatan. Karena kita merasakan kehadiran dan berkat Tuhan. Dan pada hari ini kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan melalui program Sapaan Gembala GKI 5 pada hari ini Selasa tanggal 23 November 2021. Saya mengajak kita merenungkan sebuah tema Raja Segala Raja yang didasarkan dari kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Seperti biasa kita akan menyimaknya dari alkitabsabda.id. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mau belajar terus untuk mengucap syukur dalam segala suasana dan keadaan karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh nyata, memberikan kekuatan dan sukacita. Kami bersyukur juga untuk firman yang akan kami sambut dan kami terima. Roh Kudus, penuhilah hati, jiwa, dan pikiran kami agar kuasa ilahi menjadi nyata lewat firman yang akan kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam pilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja Segala Raja dan Tuan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu dan Saudari kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu terakhir dalam kalender gerejawi yang seringkali disebut sebagai Minggu Kristus Raja. Pada hari Minggu kemarin kita merenungkan tema Kristus Raja Sejati. Saudara, gelar sebagai Raja merupakan salah satu gelar yang disematkan kepada Yesus Kristus yang mau menunjukkan otoritas, kekuatan atau kuasa, dan juga tentunya peran dari Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Yesus Kristus juga adalah Raja. Loh, Raja negaranya mana? Nah, bagi saudara, kita tahu bahwa kerajaan Allah ini adalah sebuah konsep penghayatan kita sebagai warga, bagaimana kita masuk dalam sebuah pemerintahan Allah. Dan siapakah di dalam pemerintahan Allah itu yang menjadi raja? Ya tentunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya bagi saudara, kenapa Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai raja? Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, kita sebenarnya sudah sering mendengar nubuatan-nubuatan tentang Kristus Yesus adalah Mesias, Raja yang dijanjikan, Raja yang dinanti-nantikan. Tetapi dari pembacaan kitab Wahyu, bagi saudara, kita semakin ditegaskan bahwa
sebutan ataupun gelar Yesus sebagai Raja bukan hanya ketika dia hadir ke tengah dunia untuk memerintah secara politis, tetapi itu adalah sebuah pengakuan, penghayatan bahwa di dalam Kristuslah kita menundukkan hati kita di dalam pemerintahan Allah, di dalam karya dan rencana Allah bagi dunia. Menarik bagi saudara untuk menjadi perhatian kita dalam pembacaan kitab Wahyu. Di dalam pasalnya yang ke-19 ayat yang 11 tadi sampai dengan ayat yang ke-16 dikatakan bahwa sang raja dalam penglihatan Yohanes di Patmos itu yang datang dengan menunggang kuda putih, dia menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang raja segala raja. Dan pada jubahnya dan pahannya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi gelar Yesus sebagai raja bukan hanya sekedar raja biasa yang memiliki teritori wilayah tertentu dan pada waktu tertentu saja. Tetapi raja segala raja ini menunjukkan sebuah pengakuan bahwa gelar Yesus sebagai raja melampaui segala raja-raja yang ada di dunia ini. Lalu apa yang menjadi pemahaman kita? Raja atas segala raja. Yang jelas bagi saudara, gelar Yesus sebagai raja melintasi ruang dan waktu. Dia tidak dibatasi hanya 10 tahun seperti pemerintahan atau 5 tahun kali 2 10 pemerintahan seperti yang ada di Republik Indonesia atau di beberapa negara yang lain. Bahkan termasuk sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan pun pasti akan ada selesai, karena dia akan mati dan akan digantikan oleh keturunannya. Tetapi gelar otoritas Kristus Yesus sebagai Raja itu dari awal sampai akhir Kristus adalah tetap Raja, pusat pemerintahan Allah. Kenapa? Melintasi ruang dan waktu. Semua raja-raja berganti, tetapi Yesus tetap menjadi Raja dalam pemerintahan Allah. Hal kedua yang harus kita perhatikan, wahai saudara, kenapa disebut raja atas segala raja, bahkan tuan di atas segala tuan? Karena peran dan tugas Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu menjadi sesuatu yang memberikan otoritas. Masih ingat ya, 2 minggu terakhir kenapa Yesus layak sebagai anak domba? Karena dia sudah menyerahkan hidupnya, dirinya di atas kayu salib untuk menjadi korban penebusan. Dan dia dikatakan juga tadi, sebutkan sekali lagi yang menginginkan tugas dan perannya, ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia, yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam penglihatan Yohanes di Patmos ini harus senantiasa kita ingat, ini adalah sebuah firman yang dihadirkan untuk menguatkan umat yang pada saat itu mulai tercerai-berai karena situasi politik, situasi ekonomi, bahkan situasi kehidupan kesehatan yang tidak menyenangkan begitu ya, menimbulkan banyak penderitaan. Supaya umat tetap berharap, memiliki pengharapan bahwa di dalam Tuhan kita bersyukur memiliki Kristus sebagai Raja segala raja, yang bukan hanya memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal, tetapi juga memberikan sebuah pemerintahan yang adil. Ketika umatnya mengalami hal-hal yang tertindas, mengalami hal-hal ketidakadilan dan sebagainya, maka sang raja ini tidak akan tinggal diam. Dia akan hadir bagi umatnya, agar umatnya beroleh kekuatan dan pengharapan untuk terus melanjutkan kehidupan sampai kepada kesudahannya. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perspektif kalender gerejawi, minggu ini adalah puncak dari karya pelayanan Kristus ke dunia. Dan ketika dia sudah menggenapi semua rencana Allah itu, dia benar-benar bertahta secara penuh sebagai Raja di atas segala raja. Dan dia juga akan menyatakan kuasanya lagi, otoritasnya lagi ketika dia akan datang untuk kedua kalinya dari surga untuk menyatakan penghakiman. Yang nanti kita akan perhatikan di dalam sapaan gembala minggu depan lagi ya. Dia akan hadir untuk menyatakan penghakiman Allah dan juga nanti akan memberikan tanda, membukakan pintu untuk kita bersama-sama masuki langit baru, bumi baru,
dan Yerusalem baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami kembali boleh membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah menjadi berkat tersendiri bagi setiap kami yang boleh bersama-sama mendengarkan dan merenungkannya, bahwa Kristus adalah Raja atas segala raja yang melampaui ruang waktu. Raja-raja dunia bisa berganti karena bisa mati, bisa digulingkan, bisa dibubarkan, tetapi Kristus sebagai Raja dalam pemerintahan kerajaan Allah adalah Raja kekal abadi selamanya. Kristus bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat kami, tetapi sebagai pusat kehidupan kami di dunia ini. Ajar kami untuk tetap setia kepadamu, untuk terus menundukkan keinginan, harapan, dan cita-cita kami dalam karya dan rencana Allah bagi dunia ini. Ajarlah kami Tuhan dalam kehidupan kami di masa-masa mendatang. Kami terus boleh hidup seturut dengan rencana karya Tuhan. Kami bersyukur karena sebentar lagi kami akan memasuki tahun kalender gerejawi yang baru, minggu Advent pertama sebagai permulaan kalender gerejawi tahun baru. Biarlah ini menjadi sukacita, semangat bagi setiap umat Tuhan untuk menapaki hari-hari ke depan. Kami bersyukur untuk pandemi yang semakin terkendali sehingga memungkinkan berbagai aktivitas, baik pekerjaan, baik sekolah dan ibadah juga mulai berlangsung di tempat mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk para panitia Natal yang mempersiapkan rangkaian ibadah raya gerejawi masa raya Natal dari Advent sampai tahun baru. Tuhan berkati agar mereka diberikan hikmat, sukacita, kekuatan untuk menyatakan karya Tuhan, sehingga dalam masa raya Natal ini Tuhan, umat-Mu boleh beroleh kekuatan, sukacita, dan pengharapan di dalam Tuhan terus dikuatkan dan juga boleh menyatakan karya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mendoakan untuk setiap anak-anak Tuhan yang dalam masa-masa minggu ini menjalani penilaian akhir semester. Biarlah Tuhan berkati agar mereka belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun, agar bisa mengerjakan setiap ulangan dengan baik dan juga memperoleh hasil yang terbaik karena penyertaan Tuhan. Terlebih juga untuk anak-anak sekolah yang sudah memulai masuk pembelajaran tatap muka terbatas, berikan mereka ketaatan kepatuhan dalam protokol kesehatan dan sukacita dalam mengikuti proses belajar mengajar secara onsite terbatas tersebut. Berkati orang tua, Bapak Ibu guru, pihak sekolah, dan setelah pihak-pihak yang ikut ambil bagian, agar mereka tetap dalam lindungan kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa negara kami senantiasa dalam tangan-Mu, terutama dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru nanti. Pemerintah akan mencanangkan kembali PPKM level 3 sebagai bentuk kewaspadaan untuk pandemi yang belum usai ini. Tuhan, biarlah masyarakat juga memiliki kebijaksanaan, boleh memberikan support, dukungan untuk juga tetap pandemi ini terkendali, bahkan segera bisa teratasi. Bahkan bukan hanya untuk Indonesia Tuhan, tapi juga seluruh dunia, pandemi COVID-19 bisa segera usai. Terima kasih, ini doa harapan kami bersama-sama pada hari ini Tuhan, yang kami minta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.